Yasmin. Hari ini aku ingin menjelaskan singkat tentang klasifikasi dalam machine learning serta pengertian singkat tentang machine learning secara basic. Nah, machine learning adalah jenis kecerdasan buatan AI yang mengajarkan komputer untuk belajar dan meningkatkan data masa lalu dengan mengeksplor data dan mengidentifikasi pola, yang dimana melibatkan intervensi minim terhadap manusia. Yang kita pelajari hari ini adalah classification. Nah, aku akan menjelaskan classification secara basic saja. Nanti untuk yang namanya lanjutannya itu untuk yang lebih spesifiknya itu akan dilanjut oleh video pembelajaran kami. Jadi klasifikasi adalah metode pembelajaran mesin yang diawasi di mana model tersebut mencoba untuk memprediksi label yang benar dari data masukan tertentu. Jadi kita menggunakan label, lalu kita akan memprediksinya melalui sebuah matriks yang kita gunakan nantinya, agar classification tersebut dapat memprediksi label secara akurat dan benar. Hari ini kita ingin membahas tentang model classification. Nah, sebelumnya apa itu classification? Jadi classification itu adalah teknik pembelajaran mesin yang mengelompokkan data ke dalam kategori atau kelas tertentu berdasarkan atribut yang ada. Lalu tujuan utama klasifikasi adalah untuk memprediksi label atau kelas dari data baru berdasarkan pola yang dipelajari dari data yang sesudah ada. Nah, seperti apa contohnya klasifikasi itu? Jadi contohnya itu adalah ketika kita mempunyai kolom yang mempunyai dua kelas. Contohnya itu seperti gender, mempunyai male female, lalu misalkan beberapa jenis tempat tinggal seperti misalkan rural, suburban atau yang lainnya. Jadi intinya itu dia mempunyai kelas lebih dari dua. Itu yang dinamakan adalah machine learning classification. Jadi di machine learning classification ini kita menggunakan 3 model untuk membandingkan model mana yang terbaik. Nah, kita menggunakan decision tree, lalu kita menggunakan SVM, dan terakhir kita menggunakan logistic regression. Sebelum itu kita melakukan edit terlebih dahulu agar model kita mempunyai performa yang maksimal. Jadi kita mengimport library yaitu seperti NumPy, Pandas, dan Matplotlib untuk memplotting data. Jadi kita read data dulu, lalu kita lihat infonya, kita untuk melihat tipe datanya, lalu melihat menulkannya. Lalu sehabis itu kita lihat describe, yaitu kita melihat statistikanya untuk semua kolom. Jadi kita lihat nilai-nilai seperti mean, min, maksimum, dan STD semacamnya seperti itu. Nah, lalu kita menampilkan histogram. Nah, untuk menampilkan histogram ini yang kita ambil adalah ketika kita lihat di credit history yang mempunyai nilai minimum yaitu 0, yaitu maksimum yaitu 1, akan tetapi kalau kita melihat credit history di sini mempunyai 0,3 yang seharusnya berada di bagian sini, tetapi tidak ada. Itu dikarenakan memang data tersebut mempunyai missing value, tahu nilainya ada beberapa yang hilang, dan ini akan menjadi bias plot. Nah, lalu kita melihat distribusi target data. Nah, karena kita ingin memprediksikan menggunakan kolom loan status, atau kita ingin memprediksikan pinjaman, lalu kita lihat di all object plot. Jadi ini isinya itu hanya yang berbau objek, yang di mana ya sebelumnya dikatakan bahwa yang bernilai seperti label. Jadi kita melihat yang punya label lebih, kelas label lebih dari 2, seperti misalkan gender, merit, dependence lebih dari 2, dan lain-lain seperti itu. Nah, lalu kita melihat missing value kita.
dalam presentasi kita dapat lihat bahwa credit history memanglah paling terbanyak sekitar 7,8 atau sekitar 8% itu yang membuat tertinggi. Jika kita hitung secara berapa jumlah missing value-nya, kita dapat lihat bahwa sekitar 30 data yang hilang pada credit history. Lalu kita cari duplikat, bahwa tidak ada duplikat di sini. Lalu kita masuk ke data cleaning. Nah, kita membersihkan data sebelum masukin modelnya agar berjalan baik. Nah, untuk kita data cleaning, kita mengisi data yang kosong. Jadi, kita mempunyai sekitar banyak missing value di sini kira-kira. Jadi, yang kita lakukan adalah dibanding kita hapus, lebih baik kita mengisi nilai kosong tersebut. Untuk categorical data yang seperti gender, dependence, education, self-employee, itu kita fill dengan menggunakan suara mayoritas. Artinya suara mayoritas itu adalah kita masukin nilai yang mempunyai kelompok paling terbanyak. Kita juga bisa menggunakan value count. Contohnya adalah gender. Jika kita lihat value count-nya, maka male yang paling terbanyak. Maka kita isi dengan male, dengan mengisi suara mayoritas. Sama seperti dependence, kita melihat suara mana yang paling terbanyak, yaitu 0, education sama, graduate paling terbanyak. Nah, lalu untuk numerical, angka, kita menggunakan nilai rata-rata atau nilai mean sebagai untuk mengisi data yang kosong. Nah, lalu kita melakukan feature encoding. Apa gunanya feature encoding ini? Kita berguna untuk feature encoding ini agar mesin kita atau laptop kita, model kita itu dapat membaca nilai berupa 1 dan 0, karena komputer tuh hanya bisa baca 1 dan 0. Nah, kita ubah itu dengan cara, contoh misalkan male dan female. Nah, male itu 1, female adalah 0, yes adalah 1, no adalah 0. Jadi kita buat jadi 1 dan 0 agar dapat dibaca oleh mesin. Nah, lalu untuk one hot encoding ini adalah dimana kita memecahkan suatu kolom yang mempunyai banyak sub kategori. Contohnya itu kayak property area, di mana property area ini mempunyai area rural, semi urban, dan area urban seperti yang ada di sini. Yang mempunyai semi urban, urban, dan rural. Karena area itu kita memecahkannya menjadi subkategori menggunakan one hot encoding ini. Nah, setelah kita sudah memecahkannya, maka kita menghapus kolom yang sebelumnya menjadi target one hot encoding itu sendiri, yaitu property area. Jadi property areanya hilang dan digantikan oleh subkategori ini. Seperti itu. Jadi property areanya hilang. Jadi tinggal property area rural, semi urban, dan urban. Nah, kalau kita udah lihat data frame kita, ini sangat bersih, bisa dibilang bersih karena ya syaratnya sudah terpenuhi 1, 0, ya, harus menggunakan numerik 1 atau 0, dan missing value kita sudah kita isi. Jadi ini data ini siap untuk dijadikan model. Nah, sebelum kita membuat model, kita memecah dataset terlebih dahulu menjadi data train dan data test dengan proporsi 80% data train dan 20% data test. Nah, untuk menggunakan library-nya kita menggunakan scikit-learn, model selection, dan train test split. Jadi karena kita ingin memprediksi pinjaman atau loan status, maka loan status lah kita jadikan sebagai target. Nah, lalu kita akan menjelaskan modeling. Nah, untuk model ini aku jelaskan secara cepat dan singkat saja. Jadi, pengertian logistic regression adalah metode klasifikasi yang digunakan untuk memprediksi probabilitas keanggotaan dalam salah satu dari dua kelas yang mungkin. Karena fleksibilitasnya, logistic regression menjadi salah satu algoritma yang sering digunakan dalam bidang lain-lain seperti ilmu sosial, kedokteran, keuangan. Nah, untuk ini logistic regression ini yang paling common atau paling umum digunakan untuk classification karena dia mudah dan juga efektif dalam mempunyai data yang seimbang, tetapi mempunyai kelemahan terutama di asumsi
dan juga tidak ramah terhadap outlier. Jika kalau mempunyai outlier, maka kemungkinan menggunakan logistic regression tidak disarankan. Nah, lalu kita maju ke SVM atau Support Vector Machine, yang merupakan salah satu algoritma classification yang sangat kuat dan terkenal dalam analisis data. Nah, awalnya itu dibuat untuk menangani masalah klasifikasi biner. Nah, lama-kelamaan SVM berguna untuk klasifikasi dan regresi baik dalam konteks linear maupun non-linear. Nah, konsep dasar SVM adalah mencari hyperline terbaik yang memisahkan antara kelas-kelas dalam ruang fitur, dan hyperline ini dipilih sedemikian rupa sehingga jarak antar hyperline dan titik data yang paling dekat yang dikenal support vektornya adalah maksimum. Jadi ini kita menggunakan optimal margin, memasukkan margin, dan kita menggunakan hyperline untuk mencari yang terbaik yang memisahkan antara kelas dan ruang fitur. Kemampuannya adalah ramah terhadap outlier karena fokus pada dasarnya untuk memaksimalkan margin di hyperline itu. Dan terakhir adalah decision tree. Decision tree yang merupakan algoritma yang sudah dimengerti, intuitif dan klasifikasi dalam regresi data. Keunggulannya terletak pada kemampuan dan menggambarkan aturan keputusan secara grafis dalam bentuk pohon dan memfasilitasi pemahaman dan prediksi hubungan antar fitur dan input-output. Dengan membagi data menjadi subset yang lebih kecil berdasarkan fitur-fitur yang relevan, decision tree membantu pengguna membuat keputusan yang terarah dan klasifikasi. Jadi decision tree ini adalah sebuah bangun pohon yang dimana mempunyai keputusan yang terarah berdasarkan apa yang kita inginkan, apa yang kita isi untuk melihat keputusan yang terarah. Dan lalu terakhir evaluate model. Nah, jadi untuk confusion matrix ini adalah suatu evaluasi yang penting dalam klasifikasi model. Ini memberikan gambaran ringkas tentang hasil prediksi terhadap dari data aktual. Jadi intinya itu adalah untuk namanya mengecek atau mengevaluasi hasil kinerja model kita dengan cara melihat TP, TN, FP, dan FN. Yang kita inginkan adalah TP dan TN-nya itu banyak, sementara FP dan FN-nya tuh dikecilkan atau diminimalisir kan. Kita lihat evaluasi di logistik seperti ini. Kita lihat itu adalah true positif sekitar 47, true negatifnya sekitar 14, dan sementara mempunyai true negatifnya 16 dan false negatifnya itu sekitar 14, dan ini false positifnya 0. Jadi ini mempunyai banyak seimbang tuh true. Nah, lalu untuk SVM mempunyai dimana sekitar 47 adalah true positif, sementara true negatif sekitar 30, yang dimana bisa dikatakan model ini memprediksi kasus positif yang salah dipersis sebagai negatif, seperti itu. Nah, untuk confusion matrix juga untuk decision tree seperti ini. Jadi ini true positifnya 43, true false negatifnya 10, true negatifnya 20, dan false positifnya sekitar 4. Jadi seperti itu, tapi mempunyai hal yang sama juga. Ini 43, ini 20, tapi sekitar ada false negatifnya sekitar 10 dan false positifnya sekitar 4. Nah, lalu kita juga menggunakan recall, precision, dan akurasi F1 score. Nah, jadi
Recall sensitivitas merupakan proporsi kasus positif yang berhasil diidentifikasi oleh model. Interpretasinya adalah nilai recall yang tinggi menunjukkan bahwa model jarang mengabaikan kasus positif yang sebenarnya. Ketepatan atau precision mengukur proporsi prediksi yang benar-benar positif. Contohnya adalah nilai precision yang tinggi menunjukkan bahwa model jarang membuat prediksi positif yang salah. Lalu ada akurasi mengukur proporsi prediksi yang benar secara keseluruhan termasuk positif dan negatif. Interpretasinya, nilai akurasi yang tinggi menunjukkan bahwa model secara keseluruhan membuat prediksi yang benar, sementara F1 score mengukur keseimbangan antara recall dan precision. Dan nilai F1 score tinggi menunjukkan bahwa model memiliki kinerja yang baik dalam mengidentifikasi dan memprediksi kelas yang benar dengan menjaga keseimbangan recall dan precision. Jadi yang kulihat bahwa yang terpenting adalah precision dan akurasi itu harus kita lihat secara teliti untuk mengevaluasi model, karena akurasi ini akan mengukur prediksi yang benar, dan sementara precision itu menunjukkan model jarang membuat prediksi positif yang salah. Jadi kita lihat yang positif yang benar-benar positif. Kalau ini kan hanya menyaring berapa banyak positif, seperti itu. Nah, kita lihat logistik sekitar akurasi 81%, precision 77%. Lalu ada SVM yang dimana rendah 61%, precision 61%. Sementara decision tree mempunyai 81% dan precision 81%. Yang kita ambil adalah, maksud dari nilai ini adalah akurasi yang tinggi, yaitu 81%, menandakan bahwa baik logistic regression maupun decision tree mampu mengklasifikasikan status pinjaman dengan baik dalam 80% kasus ini, yang menunjukkan kinerja yang baik bagi keduanya. Sementara itu, akurasi yang rendah, itu 61% pada SVM, menunjukkan bahwa SVM hanya mampu mengklasifikasi status pinjaman dengan benar dalam 61% kasus. Ini menunjukkan kinerja yang kurang memuaskan dibandingkan dengan logistic regression dan decision tree. Nah, lalu kita lanjut ke ROC dan AUC. Nah, ROC merupakan receiver operating characteristic, dan AUC adalah area under ROC curve, merupakan metrik evaluasi umum yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja model klasifikasi biner yang memiliki dua kelas. Mereka memberikan gambaran tentang seberapa baik model dapat membedakan antara kelas positif dan negatif. Nah, interpretasinya kurva ROC adalah jika mendekati sudut sebelah kiri menunjukkan kinerja model yang akan lebih baik, sementara dekat kurva garis diagonal, garis putus-putus, semakin sulit untuk membedakan antara kelas positif dan negatif. Lalu AUC di bawah kurva ROC memberi ringkasan kinerja model secara keseluruhan, seperti itu. Jadi kita lihat yang logistic regression. Kita lihat bahwa grafik ini condong ke kiri dan jauh dari garis-garis. Ini menandakan adalah ROC-nya bagus, ROC-nya baik dalam nilai, dan juga tidak begitu dekat dengan garis-garis diagonalnya. Artinya kita dapat membedakan kelas FPR dan juga TPR. Jadi kelas negatif dan positif kita dapat membedakan. Sementara untuk curve ROC SVM itu kita condong ke kanan dan juga mendekati diagonal, garis diagonal ke diagonal. Jadi yang artinya pertama ini kita agak lebih susah untuk melihat kelas antar true positive rate dan false positive rate. Itu akan jadi lebih susah karena dia diagonalnya itu sama. Diagonal itu tabrak dengan ROC curve-nya, seperti itu. Secara nilai 40%. Sementara terakhir ada decision tree, di mana dia tidak mempunyai gelombang-gelombang seperti yang punya decision tree, tetapi dia jauh dari diagonal. Jadi artinya dia itu dapat dilihat kelas antar positif dan negatifnya, tetapi dia condong ke kiri dengan mempunyai AUC skor 79%. Dari semua
model ini dapat disimpulkan bahwa model logistic regression adalah model yang cukup baik dari ketiga model. Dapat dilihat oleh AUC skornya dan juga ROC curve-nya, dan juga nilai akurasi dan nilai ketepatannya. Jadi logistic regression dapat mampu memprediksi loan status secara benar. Jadi ya, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang atau tidak mengenakan. See you, bye.